Semoga langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Begitu marah sudah bacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita katakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hasilnya wala penyataan soleh barakatuh. Al-Fatihah. وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المصطفى رسولنا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim, saling berbagi pengetahuan, pengalaman. Insya Allah dengan langkah kaki kita hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat niat ikhlas dan keinginan dan keistiqomahan kita untuk bisa hadir mencari menambah bekal-bekal kebaikan kita yang di usia-usia kita yang sudah menjelang ya, 50 tahun lebih, ada yang belum, mungkin kurang dikit, adalah umur-umur yang sedang menunggu ya, 60 tahun, 63 tahun, sekian tahun ya, nggak panjang waktu kita, kalaupun nyampe, kalau nggak nyampe kita nggak tahu. Makanya kita bersegera memperbaiki diri, menambah ya, kalau kita udah merasa baik diri kita tambah, kemudian kita istiqomah, karena tidak ada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa menjamin kita akan baik selamanya, dan nggak ada yang menjamin juga umur kita akan panjang. Dan nggak ada yang menjamin juga kita sehat terus, nggak ada yang menjamin kita punya waktu luang yang panjang. Boleh jadi suatu waktu sibuk, suatu waktu kita sakit, banyak hal. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan yang luas ini ya, kita bisa sehat, waktu senggang, umur kita masih panjang, insya Allah sampai saat ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang mengarah kepada kebutuhan kita nanti di yaumil akhir. Jadi kita memang mungkin udah bertahun-tahun berkecimpung di urusan dunia dan seterusnya. Nah, mungkin 50 tahun kita mulai memperbaiki, merecovery semua apa-apa yang salah dari diri kita, apa yang kurang ya, terus kita perbaiki terus menerus sampai insya Allah kita mencapai derajat ketakwaan yang mana memang kita harapkan, kita mencapai derajat takwa yang Allah kehendaki, dan mudah-mudahan walaupun nggak nyampe, tapi kita golongkan dalam mujahid, orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk memperbaiki diri, dan mudah-mudahan itu adalah amalan baik kita yang walaupun tidak sempurna, tapi niatnya memperbaiki sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam nantiasa tak lupa kita curah limpahkan kehadiran junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua, orang-orang tua kita dan seterusnya, anak-anak kita dan seterusnya ke bawah, terus cucu-cucu kita nanti adalah umat beliau yang dicintai beliau dan akan mendapat pertolongan beliau atau syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Dan insya Allah kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah beserta orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, dan kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai taklim kita, tadi ada permohonan Fatihah dari Sohibul Bait untuk Ananda yang dalam pendidikan. Keluarga kita juga sama, anak-anak kita juga dalam proses mencari ilmu pengetahuan, pendidikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, nggak hanya bermanfaat dunia, tapi bermanfaat juga untuk akhiratnya, untuk keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya, dan untuk masyarakat umumnya. Karena memang yang kita harapkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain, ya, tidak hanya dirinya, keluarganya, tapi masyarakat dan seterusnya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari kehadiran kita, barokah dari majlis yang istiqomah ini kita dawamkan. Mudah-mudahan menjadi berkah buat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabul, harapan-harapan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran dan ketakutan kita tidak terwujud. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita, keluarga kita, turunan kita, sehingga kita tetap istiqomah ya di dalam menjalankan perintah, menjauhi segala larangannya, dan berharap hidayah terus ditambah dan ditambah pengetahuan kita dan seterusnya. Bihadhihi niyah walikunniyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, kita masih dalam tema yang sama, yaitu tentang ya, kita masuk dalam godaan yang ke berapa nih kemarin? Pembahasan tentang masalah takwa. Jadi godaan hawa nafsu ya, dan godaan syaitan. Kemudian dikaitkan dengan masalah takwa, karena berkaitan dengan godaan itu. Tujuannya adalah untuk kita bisa melewati godaan tersebut sehingga kita mencapai derajat takwa, muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kemarin takwa kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang anggota-anggota tubuh ya yang harus dilindungi dari dosa. Jadi takwa itu kan mengajak kita untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk perbuatan mubah yang berlebihan pun. Untuk orang yang capai derajat muttaqin, dia harus meninggalkan yang mubah sehingga tidak mubazir ya. Tidak berlebihan dalam hal-hal yang mubah, karena khawatirnya ketika hal-hal yang dibolehkan pun kita lakukan berlebihan, nanti akan mengganggu jiwa kita, hati kita terganggu dari konsentrasi beribadah kepada Allah.
Misalnya kecenderungan kita terhadap sesuatu yang dibolehkan, misalnya dengan hobi kita, itu hal yang dibolehkan. Tapi karena berlebihan, lama-kelamaan bisa juga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah. Karena ketika sesuatu itu hadir di hati, kemudian melekat, itu akan sulit untuk menghilangkannya. Makanya disebutkan di dalam kitab ini seperti kulit hewan gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam cairan pewarna. Begitu sudah menempel warnanya, maka akan sulit sekali menghilangkannya. Nah, itulah kecenderungan ketika hati kita sudah mencintai sesuatu, walaupun itu mubah, itu membuangnya susah. Karena akan terus hadir di hati dan terpikir terus, pikiran terus. Konsentrasi ibadah kita pasti terganggu. Sholat kita nggak khusyuk. Ingatnya hal itu lagi, terlagi ya. Nah, digambarkan dalam kitab ini demikian. Nah, kita mulai bahas tentang apa yang harus kita jaga anggota tubuh kita dari hal tersebut. Qala al-mu'allif hadzal kitab Imam Ghazali sampai perkataan beliau pada anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah ia memperhatikan 5 anggota tubuhnya. Jadi kita punya panca indera yang kita harus perhatikan. Jadi 5 anggota ini merupakan media yang baik dan bisa jadi juga yang buruk. Apa itu? Yang pertama adalah mata. Yang kita harus jaga mata kita. Kemudian telinga, lidah atau ucapan kita, hati dan perut. Nah, kelima hal ini yang harus dijaga, yang ditekankan dalam kitab ini. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita harus berusaha keras melindungi kelima anggota tubuh itu dari hal yang bisa mendatangkan bahaya pada agama kita. Seperti perbuatan maksiat, sesuatu yang haram, hal-hal yang tidak berguna, serta berlebihan dalam hal yang mubah. Nah, itu yang tadi disebutkan. Berlebihan dalam hal yang mubah dengan panca indera kita tadi. Nah, apabila berhasil melindungi kelima anggota tubuh tersebut, maka cukup bagi seluruh anggota tubuh lainnya, dan dengan itu kita berhasil melaksanakan takwa secara komprehensif dengan seluruh anggota tubuh yang ada. Artinya, ketika 5 panca indera ini kita jaga dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan seterusnya, maka akan terjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita perhatikan? Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menjaga mata. Hampir semua kita punya mata. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kita punya mata, bisa melihat, bisa membandingkan sesuatu yang baik, yang buruk, yang indah, ya. Kemudian kita bisa menikmati pemandangan dan seterusnya. Tapi mata ini juga bisa jadi senjata yang mematikan buat kita, karena mata ini bisa jadi busur panahnya iblis dan setan. Nah, makanya di dalam kitab ini kita diajarkan untuk menjaga mata kita. Hendaknya kita menjaga mata dari pandangan yang membawa dosa, sebab mata itu merupakan sebab dari setiap keburukan dan sumber dari segala jenis penyakit. Sudah apa nih? Ya. Kalau kita paham, mungkin perbuatan dosa kita tahu lah ya, yang kita lihat sehari-hari gitu kan, macam-macam lah gitu, yang mengantarkan kepada bentuk kemaksiatan. Misalnya kita punya HP, ya,
Itu juga banyak ya di situ di dalam HP itu hal-hal yang membawa kemaksiatan. Sesekali mungkin dilihat, lama-lama dilihatin terus gitu ya. Jadi nanti lama-lama terngiang-ngiang di hati pasti. Nah itu yang dimaksud Imam Ghazali, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan terus-terusan gitu kan, ada orang yang kecanduan. Nah itu juga yang kita harus jaga di anak-anak kita juga ya. Anak-anak kita tuh kalau ngeliat HP tuh nggak berhenti terus berjam-jam. Apa yang dilihat? Kadang-kadang hal yang nggak berguna. Kayak TikTokan, lihat-lihat orang. Jadi seluruh dunia dilihat berjuta-juta tayangan gitu kan, nggak akan kelar-kelar juga. Sehari dilihat pun nggak akan kelar. Sampai 24 jam nggak habis, nggak tidur juga nggak habis-habis. Gitu. Makanya bagi diri kita, terutama kita nih yang udah usia segini, jangan seperti anak-anak juga gitu. Mata jangan dipakai HP terus, tapi pakai buat yang lainnya, baca Quran, baca kitab, dan yang hal-hal yang bermanfaat. Kenapa ada 3 petunjuk prinsip tentang menjaga mata? Yang pertama adalah seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Itu jangan untuk laki-laki yang beriman. Perempuan juga berlaku. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dalam ayat ini tegaskan bahwa bagi laki-laki yang beriman untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Artinya perbuatan yang buruk dari itu, seperti berzina dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini mengandung 3 makna yang mulia, yaitu pengajaran etika, peringatan, dan ancaman. Mengajar etika atau adab. Jadi para hamba Allah memerintahkan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Artinya hamba harus melaksanakan perintah Tuhannya dalam hal etika yang ditetapkan olehnya. Nah, jika tidak melaksanakan itu, maka dianggapnya ini kan adab. Jadi su'ul adab, beretika buruk kita. Kalau kita nggak menahan pandangan kita, berarti kita punya etika yang buruk. Dan orang seperti ini nih, yang ya tidak menahan pandangannya, akan tidak akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi dari pandangan itu sangat menentukan. Walaupun Allah ciptakan, kadang-kadang buat apa diciptakan mata kalau nggak semua bisa dilihat, kan begitu alibinya. Tapi ternyata Allah menciptakan mata untuk membuat kita belajar dan menjadi lebih baik, bukan kebalikannya. Karena untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, kita jagalah mata kita. Jadi jangan terlalu dihumbar gitu. Kemudian yang kalimat kedua, yang pertama mengandung menahan atau menurunkan pandangan, bisa mensucikan hati. Nah, seperti zakat. Zakat itu kan kata artinya membersihkan atau mensucikan. Jadi dengan menahan pandangan itu akan mensucikan hati kita. Kemudian yang kedua, menahan pandangan bisa menyebabkan bertambahnya perbuatan baik. Jadi kalau pandangan kita berkurang untuk hal-hal buruk, maka perbuatan baiknya akan bertambah. Begitu seperti zakat. Orang zakat itu yang pertama mensucikan hartanya, yang kedua akan menambah berkah dan keuntungan bagi yang berzakat ya. Orang yang berzakat hartanya bertambah. Karena zakat itu sebenarnya adalah membuang kotoran harta. Jadi di harta kita itu ada kotoran, itu harus dibuang. Kalau kita makan, berarti kita makan kotoran kita. Gitu. Walaupun itu kotoran buat kita, tapi kalau yang menerima bukan kotoran. Gitu ya. Tapi buat diri kita yang mempunyai harta,
melebihi apa namanya sesuai dengan haul dan hisabnya, maka itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan pun dengan zakat, maka dengan sendiri yang keluar sendiri. Bentuknya apa? Macam-macam. Apakah nanti keluar gara-gara sakit, ya, atau apalah, akhirnya uangnya kepakai untuk itu dan seterusnya. Nah, untuk itulah bahwa apa namanya zakat itu sangat diwajibkan oleh kita bagi orang yang berharta untuk membayarkan zakat. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya kita tidak bisa menahan pandangan ini, maka kita lebih suka melepaskan kendali untuk memandang objek yang tidak berguna, maka mata bisa melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, ini yang kita jaga. Dan sampai kita ngelihat yang haram. Kalau sekali ngelihat, nggak apa-apa ya, Sal. Kalau 2-3 kali nggak boleh. Keterusan. Tapi emang susah. Di zaman sekarang agak susah mengendalikan mata kita. Apalagi yang suka naik motor ya. Naik motor atau mobil. Kakinya doang. Susah kalau kita ngadepin di depan motor kita nih ada yang lewat gitu ya. Perempuan pakaiannya pendek. Kemudian motornya begitu dong ke depan. Kita nggak bisa nyusul di depan, mau gimana? Merem nggak bisa. Ya. Pora-pora bagaimana ceritanya gitu kan. Nah, berarti kan antara mata sama hati tuh ya sinkron sebenarnya. Apa yang mata lihat pasti hati kita langsung gitu kan. Nah, kalau kita terbiasa sih mungkin nggak ngelihat yang begitu, bisa direm di hati kita. Oh, nah ini Bu, apalah gitu. Screen saver lah yang lewat gitu kan. Cuman bohongan doang gitu. Tapi kalau hati kita terbiasa, ke bawah. Nah, akhirnya ke bawah ke hati. Kepikiran larinya. Nah, itulah yang berbahaya. Nabi Isa radhiyallahu an, Nabi Isa alaihissalam ya menasihatkan hal yang sama. Jauhkan matamu dari memandang hal-hal yang tidak baik atau dosa. Sebab ia akan menanamkan syahwat di hatimu yang bisa mengundang fitnah bagimu. Ya, fitnah itu bisa sesuatu yang bawa mudarat buat kita. Jadi pandangan itu bisa menimbulkan syahwat di dalam hati kita. Kemudian Zun Nun Al-Misri mengatakan sebaik-baik penghalang syahwat itu adalah menahan pandangan mata. Jadi kalau kita mungkin udah tua, enggak kali, enggak terlalu ya. Enggak terlalu ya. Ada syahwat gitu ya. Menahan pandangan itu bisa menghalangi kita menghalangi syahwat dalam diri kita. Jadi jika kita mengontrol mata kita, menjaga agar tidak memandang hal yang tidak bermanfaat, maka hati kita akan selamat dari rasa khawatir dan ragu-ragu. Jadi dari mata itu kadang-kadang bikin kita was-was. Dengan menjaga pandangan mata itu, nafsu akan selamat dari penyakit yang membinasakan. Ya. Jadi itu macam-macam penyakit. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh mata, ada juga itu namanya penyakit ain. Ada pandangan mata orang yang mempunyai hati yang buruk kepada seseorang. Ketika dia melihat, maka dari pandangan mata itu nyampe lah ke orang yang dituju dan akan membawa mudarat kepada orang itu. Itu namanya penyakit ain. Jadi kalau kita bertemu sama orang, kadang-kadang suka begitu ya. Kelihatannya sih baik, tapi matanya itu kelihatan dia bahwa itu dia nggak suka sama kebaikan yang kita punya. Itu nanti akan melahirkan satu keburukan. Jadi keburukan yang terlahir dari pandangan matanya. Itu namanya penyakit ain. Dan banyak orang yang sakit sebab itu, akhirnya nggak ketahuan tuh sakitnya apa lah segala macam. Ternyata ada orang yang punya hati yang dengki, iri, ya, hasut, yang melihat pandangannya kepada kita. Makanya sebaik-baiknya kita bergaul pada masyarakat manusia itu tidak memamerkan apa yang kita punya gitu. Tetaplah kita walaupun dengan segala kelebihan, kemewahan kita,
tapi jangan ditampakkan karena nggak semua orang suka sebenarnya. Ada yang nggak suka melihat kita bahagia, melihat kita padahal mungkin dalam ucapannya seolah-olah memuji dan segala macam, tapi hatinya sangat buruk, sangat hasut kepada kita, dan pancaran matanya itu yang melahirkan penyakit buat diri kita. Kemudian kita jaga pandangan mata kita karena apa? Karena Allah yang memerintahkan. Nah, mungkin di tempat sepi ya, bisa jadi kita nggak ada Allah, nggak ada manusia yang melihat kita gitu ya. Ya kita asik-asik aja tuh. Kadang-kadang ya Ustadz nih misalnya, mohon maaf ya, kayak kiai juga ngomong gitu. Ustadz nih di depan, oh salim sama ibu-ibu loh. Kalau ada ibu-ibu dia nunduk. Giran di rumah dia liatin. Hal yang buruk ketika di tempat umum dia bisa jaga, tapi di garis sendiri, nah, itu munafik luar biasa. Artinya menyembunyikan sesuatu keburukan dalam dirinya, tapi dia menampakkan sesuatu yang seolah-olah kebalikannya. Itu tidak baik ya, karena akan merusak hatinya juga. Kemudian kenapa kita harus menjaga mata kita? Karena Allah Maha mengetahui ya apa yang kita lihat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi Allah Maha tahu mata kita berkhianat. Kita ngeliat sesuatu ya, tapi nggak seperti sesuatu itu gitu. Jadi kita menyimpang. Dari pandangan itu hati kita berpikir yang berbeda dan seterusnya. Itu kan berarti berkhianat. Kemudian jadi cukup kita menjaga mata kita sebagai bahwa kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperhatikan kita. Allah Maha tahu. Jangankan yang kita lihat, yang dalam hati kita yang kita sembunyikan aja Allah tahu. Makanya di dalam bahasan yang lain juga ada yang namanya riya, ya, ada takabur, ada ujub. Ya. Ada riya itu memamerkan sesuatu, ya, memamerkan kebaikan kita dan seterusnya. Kemudian ujub, takjub kepada diri sendiri. Artinya di dalam hati itu. Jadi kita merasa diri kita lebih hebat dari orang, merasa diri kita lebih mulia dari orang, lebih mampu dan seterusnya, lebih pandai gitu ya, itu termasuk ujub di dalamnya. Walaupun tidak terlahir dalam ucapan, tidak sampai ria, apalagi sombong yang menyebutkan itu. Nah, itu juga harus kita paham, karena ketika kita mengenal bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui detak jantung hati kita, semuanya. Jadi nggak mungkin ada celah buat kita untuk bisa bersembunyi dari perbuatan maksiat. Ya. Karena semakin kita mengenal Allah, ya, semakin sibuklah kita memperbaiki hati dan diri kita. Makanya di usia-usia kita nih, kita udah mulai harus mengenal siapa sih yang kita sembah. Allah itu sedikit. Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar. Orang lain nggak tahu. Jangankan orang lain ya, istri, suami mungkin nggak tahu juga. Hati kita tuh nggak tahu. Gitu. Istrinya lagi ngapain, hati nggak jelas. Kalau dia ngomong nggak tahu juga. Gitu. Allah, tapi Allah Maha tahu. Saya yakin Allah Maha tahu. Dan Allah yang bisa membolak-balikan hati. Nah, makanya kita berdoa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Jadi kita mohon pada Allah disabit, ditetapkan hati kita dalam ketaatan, dalam agama kita dan ketaatan kepadanya. Kemudian prinsip yang kedua tadi menjaga pandangan mata tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasuruh.
Sesungguhnya pandangan mata pada wanita, ini laki-laki tadi yang diperintahkan laki-laki yang beriman ya, jaga pandangan. Berarti ini pandangan mata kepada wanita. Gitu. Ibarat panah yang beracun dari busur iblis, ya, bahaya. Jadi panah yang ada racunnya dari busur yang dari busurnya iblis. Busur itu kan buat ngelepasin panah itu. Jadi barang siapa yang meninggalkan karena rasa takut, maksudnya meninggalkan pandangan mata tadi kepada wanita itu, karena rasa takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya mampu merasakan kenikmatan ibadah yang membuatnya senang melakukan ibadah. Nah, ini hati-hati. Kenapa kita suka malas-malas ibadah? Boleh jadi banyak yang kita lihat yang nggak benar. Boleh jadi ya, ini dari mata nih. Boleh jadi ada yang terngiang-ngiang dari mata, kemudian lari ke hati, akhirnya kita jadi. Ya. Ini hal yang diharamkan. Nah, takwa itu juga tidak berlaku untuk yang haram saja. Tadi Imam Ghazali bilang hal yang mubah pun kalau sering-sering kita lihat akan menjadikan hati kita juga tadi cenderung kepada itu. Oh ini mau mubah, boleh nilai segala macam. Tapi terngiang-ngiang terus, misalnya kecenderungan kita kepada kemewahan. Misalnya kita senang mau mobil nih, kita lihatin mulai ada mobil lewat, ada Pajero lewat, teng gitu, pengen dah gitu. Kemudian lewat lagi, apalah macam-macam loh. Ada yang dari luar itu yang model Lexus, apalah segala macam. Kayaknya enak kayak gitu kan. Lama-lama sering ngelihat masuk ke hati. Kecenderungan itu nanti lama-lama akhirnya bisa mengganggu ya. Tadi yang mubah akan bisa mengganggu juga konsentrasi kita dalam ibadah. Hanya yang haram, kalau haram udah pasti masih kacau gitu ya. Jadi itu yang bikin kita jadi malas. Awalnya mungkin mubah, biasa ngumbar pandangan segala macam. Lama-lama yang haram dilihat juga. Makanya lebih sering menundukkan mata ya. Supaya hati kita juga bisa khusyuk. Nah ini berat. Kita punya mata, itu tadi dalihnya kan dikasih Allah mata buat melihat apa aja sebenarnya nikmati kan. Kalau kita nggak bisa nggak menikmati berarti kita nggak bersyukur kepada Allah gitu kan. Ternyata bukan begitu. Cara bersyukurnya memanfaatkan mata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini mengurangi kelezatan ibadah kita kepada Allah. Khususnya susah. Kita mau tahajud bangun juga susah, berat. Boleh jadi kan ada yang dalam satu edah lagi dibilang kalau kita susah bangun malam, susah puasa Senin Kamis, tahuilah bahwa di hati kita, di diri kita masih ada dosa yang belum kita minta ampun. Jadi taubat harus sering-sering. Boleh jadi dosa-dosa kita yang kita nggak ketahui. Menurut kita nggak dosa, tapi secara fikih kaidah syariah itu dosa karena kita belum dapat ilmunya. Boleh jadi itu jadi hambatan buat kita untuk lebih khusyuk dan beribadah kepada Allah. Jadi kalau berat bangun malam, ya boleh jadi itu ada dosa-dosa kita. Ya, bab sebelumnya kita bahas tentang masalah taubat. Nah itu kan ya, kaitannya ini. Karena dosa yang bertumpuk banyak, akhirnya jadi malas ibadah. Karena udah semakin tebal ya dalam hati kita yang memberatkan kita untuk melihat satu kebaikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kita abaikan. Padahal kemuliaan itu terletak pada takwa itu, dan takwa itu dicapai dengan latihan dan ibadah yang konsisten atau mudawamah. Kemudian prinsip ketiga, hendaklah kita meneliti setiap anggota tubuh kita ya. Dengan demikian kita menjaga dan mengamankannya. Ya, kaki itu untuk berjalan ke kebun-kebun surga dan istana-istananya, tangan untuk memegang gelas minuman dan memetik buah-buah yang menyegarkan di dalamnya. Begitu pula dengan anggota tubuh lainnya, maka akan dipakai untuk melihat kepada keagungan Rabb semesta alam. Dan tidak ada kemuliaan lebih tinggi serta lebih besar dari dunia maupun akhirat daripada hal yang tadi itu. Maka sangatlah patut sesuatu yang berharap bisa memperoleh kemuliaan seperti itu dijaga dan dipelihara, dimuliakan serta dihormati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik ya sehingga kita bisa menggunakan mata kita dan membimbing kita
untuk melihat hal yang baik-baik saja. Tanpa pertolongan Allah rasanya agak sulit karena diri kita mempunyai keterbatasan, diri kita mempunyai banyak sekali kekurangan, ya. Dengan taufik dan hidayah dari Allah itulah yang akan menjaga kita. Kemudian ini bab tentang menjaga hati, menjaga mata. Kemudian nanti kita akan masuk ke menjaga telinga, seterusnya lisan, hati, dan perut. Nanti kita bahas satu persatu. Mungkin kali ini kita bahas tentang satu aja supaya kita bisa lebih fokus. Setelah kita dapetin apa yang kita dapat nih, kita coba praktekin. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita dapat, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dawamkan, istiqomah, setelah itu kita bagi. Kita bagi, kita sebarkan. Ya, itu hakikat ilmu begitu. Jangan disimpan sendiri. Karena memang akan berdosa juga kalau kita menyimpan ilmu tanpa disebarkan. Kemudian ada satu hadis yang juga saya ingin sampaikan. Ujian di dunia ini banyak, ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Dalam hadis Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmizi. Nah, ini saya sangat ini nih dengan hadis ini. Karena mungkin kita mendapatkan juga keadaan yang seperti ini. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka ia akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan atau keburukan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosanya, sehingga kelak di akhirat dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Auzubillah min dzalik. Jadi gini, keterangannya adalah bahwa Allah berkehendak, ya, memuliakan hambanya. Ada yang Allah kehendaki baik, ada yang Allah kehendaki buruk. Nah, dalam hadis ini, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan hukuman. Hukumannya langsung di dunia. Apa tuh hukumannya? Macam-macam. Bisa musibah, kesulitan, dan segala macam, ya. Ya. Hukuman itu dari apa? Dari perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan, sengaja tidak sengaja. Tujuannya apa? Supaya ketika hukuman itu sudah diberikan, nanti ya di akhirat kita tidak dihukum lagi oleh Allah. Berarti Allah sayang sama kita. Sudah dikasih duluan gitu. Makanya ada orang yang maksiat misalnya, kemudian dihukum oleh Allah dengan sakit segala macam, itu bersyukur daripada dia biarin maksiat terus sampai nanti di akhirat dibalas yang akan seterusnya akan merasakan siksaan yang pedih dan luar biasa, ketimbang dia cuma merasakan itu di dunia sebentar gitu. Berarti kan Allah sayang tuh. Makanya dalam hadis ini hadis ini sebutkan bahwa Allah tuh menghendaki kebaikan dengan memberikan hukuman, menyegerakan hukumannya di dunia. Boleh jadi kita merasa nggak ada masalah, tapi ternyata kita punya dosa yang kita nggak tahu. Dan Allah Maha tahu, akhirnya Allah berikan hukuman ke kita. Berupa kesulitan kah, apalah segala macam gitu ya. Nah, di dalam kesulitan itu kan kita banyak taubat tuh. Nah, itulah yang akan menggugurkan hukuman itu. Paling kita ngerasain pedihnya begini di dunia sebentar. Allah sayang ketika kita mau wafat nanti, selesai semua tuh. Terus hukumannya udah kelar. Hingga di akhirat kita menikmati pahala kebaikan. Nah, makanya hadis itu kita renungkan gitu ya. Oh. Nah, kalau yang dikehendaki keburukan, Allah biarin. Banyak kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai kelebihan,
kemudian maksiatnya luar biasa, Allah biarin tuh, kagak dihukum. Berarti Allah menghendaki keburukan. Maksudnya nggak dihukum di dunia, nggak langsung kita bilang kalau ini diazab gitu ya, padahal bukan azab. Iya, nggak orang Allah, seolah Allah nggak murka gitu. Nah itulah akhirnya nanti Allah justru nggak sayang sama yang kayak gitu. Allah menghendaki keburukan buat dia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya yang dari maksiat yang dilakukan. Itu yang dibilang istidraj. Ya istidraj, pernah dengar istidraj? Jadi dibiarin, diambulin semua mohonnya, kemudian maksiat terus dibiarin. Saya mau maksiat nggak masalah, nggak kena penyakit gitu ya, zina segala macam nggak kena AIDS gitu kan, nggak langsung dihukum. Allah nggak, usaha jalan lancar aja, nggak ada masalah gitu. Kemudian, nah itulah yang dibilang istidrat. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan keburukan yang luar biasa dan pedihnya selamanya. Makanya kita girang kalau dikasih musibah, bukannya mengeluh, oh salah apa saya, kadang benar tuh bahasa itu, salah apa saya ya, mungkin juga ada salah yang kita nggak tahu. Dan kalaupun mungkin kita nggak punya salah, tapi kok tetap dapat ujian, oh berarti Allah naikin derajatnya. Udah nggak punya dosa nih misalnya ya, orang-orang yang dirinya Allah pelihara, tapi kok masih diuji ya, masih dikasih susah, masih dikasih segala macam lah, ruwet gitu. Ternyata Allah mau naikin derajatnya supaya dia mendapatkan kebaikan yang lebih lagi nanti di akhir. Berarti Allah sayang. Makanya ada bilang kalau orang dikasih sakit lagi disayang sama Allah. Orang dikasih kesulitan hidup disayang sama Allah. Justru kita bingung kalau kita nggak susah. Allah nggak perhatiin kita berarti gitu kan. Dibiarin begini aja, lempeng-lempeng aja, padahal maksiat luar biasa gitu kan. Oh nggak ditegur sih gitu. Jadi juga orang tuh jadi pengusaha apa siap, tapi dia juga rajin beramal gitu. Terus dia juga punya ya selalu ya ada yang begitu, ada ya. Itu ini ada satu kisah nih, pernah juga Habib Umar Al-Hafiz ya cerita tentang seorang pembajak laut, membajak lah gitu zaman dulu, membajak, merampok harta orang-orang. Kemudian satu waktu ketika dia berdialog nih dengan orang yang dibajak itu kan, dia udah ngambilin harta orang dengan zolim. Kemudian dia satu waktu karena yang dibajak ini mungkin menawarkan minuman gitu ya. Tuan, ayo kita minum dulu gitu. Si pembajak bilang gini, tidak, saya tidak minum. Loh, kok nggak minum? Saya sedang puasa. Bingung. Dia orang pembajak, perampok, ya suka membunuh orang, tapi puasa. Terus ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Katanya gitu. Ya, saya memang, dia mengakui bahwa dia itu pembajak. Dia mungkin belum bisa hilang dari itu, dari kebiasaannya atau profesinya. Tapi dia bilang, saya tidak ingin memutuskan hubungan saya dengan Allah. Iya. Bingung kan? Gitu ya. Ya, bingung. Jadi terjadi gitu kan. Nah, 5 tahun kemudian si rombongan yang dibajak ini sedang melakukan ibadah haji. Ya. Tiba-tiba dia melihat itu si pembajak itu lagi ada di situ di masjid, jadi lagi pergi haji. Udah nggak tobat lagi, pakaiannya udah luar biasa, seperti orang syekh dan alim segala macam. Ditanya, Bulan, ente kan dulu yang membajak saya gitu ya. Iya betul dulu saya membajak. Dan ente yang waktu itu puasa yang bilang gak memutuskan hubungan dengan Allah. Betul. Nah itulah. Karena saya tidak memutuskan hubungan dengan Allah, ternyata Allah memberikan saya hidayah. Setelah sekian tahun kemudian dia dapat hidayah, akhirnya dia berubah. Itu karena apa? Dia tidak memutuskan sama sekali hubungan dengan Allah. Artinya kita berbaik sangka tuh, apa yang tadi. Dia maksiat, tapi dia masih suka santri yatim. Berarti dia nggak memutuskan hubungan dengan Allah. Mudah-mudahan dengan itu wasilah kebaikan dia, Allah turunkan taufik, hidayah, dia bisa jadi meninggalkan maksiatnya.
Gitu. Jadi kita nggak bisa. Ini pertanyaan berkaitan dengan di Malaysia gitu, kalau salah perjalanan Habib Umar ditanya oleh seorang LGBT perempuan gitu. Ya Habib, ya Syekh gitu. Saya senang banget nih dengar ceramah Habib, ketika datang ke sini saya juga sempetin hadir. Alhamdulillah ini dapat undangan, Habib datang ke sini. Dia jelasin begitu. Apakah benar saya ini seorang LGBT dan semua orang menghukumi saya ahli neraka katanya gitu kan. Tapi saya juga berharap saya suatu saat akan mendapatkan kebaikan gitu, akan berharap baik dan bisa mendapatkan bukan surga, neraka ya, tapi masuk ke dalam surga gitu. Akhirnya diceritakanlah itu. Tapi nggak bilang dia ahli neraka, enggak, dan nggak bilang juga dia bisa berbuat sekian, tapi bilangnya cerita itu dikaitkan dengan cerita yang tadi, bahwa kalau dia masih hadir di masjid itu kan berarti dia nggak memutuskan, artinya dia nggak ngelepas bener-bener maksiat banget gitu ya, lupa sama Allah sama sekali, enggak. Makanya kadang-kadang ada juga tuh orang yang minum-minum segala suka astagfirullahaladzim ya, kadang assalamualaikum. Kita jangan mencap dia ahli neraka, nggak boleh, karena hak prerogatif Allah. Tapi kita doain aja. Begitu juga dalam satu riwayat lagi, cerita lagi ya, kisah ada seorang ulama gitu ya, melewati suatu tempat keramaian itu. Orang banyak yang menghujat lah orang-orang itu bahwa minum-minum keras, joget-joget, campur laki perempuan. Seorang ulama ini lewat, kemudian ditanya sama beliau, ini apaan nih? Keramaian, orang pada girang-girang banget gitu ya, cingkrak-cingkrak, joget-joget segala macam. Kata muridnya, ini tempat maksiat dan di situ ada campur antara laki perempuan, minuman keras, berzina segala macam. Tapi nggak langsung bilang, oh ini harus di ini, enggak. Ulama yang bijak bilangnya gitu. Tapi beliau mereka kelihatan bahagia ya, gitu. Kelihatan